Kalau kasus Kalideres, kasus perumahan Citra tersebut dijadiin sebagai satu acuan bahwa itu adalah bagian dari mereka yang melakukan penyembahan terhadap setan, saya sebagai mantan dari penyembah setan, saya perlu mengklarifikasi dan memberi pemberitahuan kepada teman-teman, itu sangat tidak ada hubungannya dengan satanik. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Mongol di Mongol Stress Channel dan Plus 62 DWI. Jadi Kak Mongol pingin membuat konten ini untuk memberi semacam peringatan kepada teman-teman yang ngebahas tentang kasus meninggalnya 4 orang dalam sebuah rumah yang konon kabarnya menurut informasi adalah hasil dari bunuh diri. Ingat teman-teman semuanya, yang memiliki sixth sense, yang memiliki keistimewaan terhadap apapun, jangan gampang nyeletuk, jangan gampang membuat sebuah statement yang Anda tidak bisa bertanggung jawab. Yang tidak bisa Anda pertanggungjawabkan konten Anda. Karena ingat baik-baik, Anda datang ke sono tuh sampai digambar bahwa ada ini di rumah sini, ada ini di rumah sini. Teman-teman ingat baik-baik. Kalau Anda tidak mengerti tentang hakikat penyesatan, jangan sembarang membuat sebuah statement atau mengambil sebuah kesimpulan terhadap sesuatu yang Anda belum paham dan belum menguasai. Kalau kasus Kalideres, kasus perumahan Citra tersebut dijadiin sebagai satu acuan bahwa itu adalah bagian dari mereka yang melakukan penyembahan terhadap setan, saya sebagai mantan dari penyembah setan, saya perlu mengklarifikasi dan memberi pemberitahuan kepada teman-teman, itu sangat tidak ada hubungannya dengan satanik. Karena dalam dunia satanik, penghukuman berlaku terhadap diri masing-masing. Tidak akan pernah ada dalam cerita bahwa satu rumah dihukum oleh pihak satanik. Nggak pernah ada. Kalau karma berlakunya itu pribadi per pribadi. Karma tidak pernah berlaku rombongan. Kita kalau belajar Alkitab coba lihat di Lut. Ya kan, yang kena hanya istrinya. Anaknya nggak kena. Lut juga nggak kena. Ya kan, atau kasus siapa lagi? Kasus Niniwe. Yang kena hanya Yunus karena dia yang lari. Jadi jangan cepat mengambil sebuah kesimpulan yang hanya untuk membuat subscriber Anda jadi banyak. Jangan teman-teman, karena makin menyesatkan makin berbahaya. Karena ingat baik-baik, kalau yang namanya penyesatan itu berlaku, kalau yang punya rumah bagian dari penyesatan, harus ada 2 atau 3 indikasi utama ada di rumah tersebut. 1, di rumah tersebut harus ada hal-hal yang berhubungan dengan satanik. Contoh, dia harus punya meja altar. 2, dia harus punya bedrock atau wallpaper kayak spanduk yang harus ada pentagram. Atau setidaknya kayak scarf yang ada pentagramnya. Kalau dia nggak ada meja altar, harus ada scarf. Scarf itu loh buat mama-mama di leher diikat. Nah, itu kan nanti dibuka terus ditaruh aksesoris untuk altar, bla 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 bla. Kedua, yang paling penting adalah harus ada, dia harus ada mat spirit namanya. Harus ada mat satanik karena setiap anggota satanik yang melakukan ritual yang diundang itu akan meninggalkan jejak. Berbentuk mat ini, berbentuk lumpur, berbentuk kayak apa ya? Kalau kayak kita nonton film Casper. Yang ketinggalan warna ungu gitu. Nah harus ada itu. Nah sedangkan Mongol udah ngecek. Nggak ada sama sekali teman-teman. Jadi otomatis saya akan memberi sebuah kesimpulan bahwa kasus 4 meninggal tersebut bukan berhubungan dengan penyembahan terhadap setan.
Karena untuk menyembah setan ada term and condition yang harus dimiliki. Dan dalam dunia satanik tidak pernah ada penyembahan satanik dilakukan oleh orang dalam satu rumah semuanya penyembah satanik. Pasti ada satu yang enggak. Pasti ada yang, kalaupun serumah ada semuanya, tapi penghukuman satanik tidak berlaku terhadap empat-empatnya. Hanya kepada yang paling besar kesalahannya. Jadi kalau ada yang bilang, wah ini berarti, ini gimana? Nah, saya lebih ke arah, mereka tuh semacam kayak, apa ya, kayak olah kanuragan gitu loh. Maksudnya kayak pingin punya ilmu kebal, terus harus melakukan tapa ini, tapa mati geni, tapa ini, tapa itu. Nah, itu yang mereka lakukan. Yang hubungannya tidak ke satanik, tetapi ke kegelapan. Otomatis ke okkultisme. Kayak kita mau mengamalkan sesuatu kayak kalau orang sanger gitu kan. Pingin nggak mempan dibacok gitu. Kalau bahasa kita itu kayak mandi kabal. Atau kayak kalau Jakarta tuh debus. Kan ada term and condition yang harus dipatuhi. Nggak boleh melakukan hubungan seks sepersekian lama dari fase sebelum mengambil keputusan untuk melakukan ilmu kebal. Lu nggak boleh begini, lu nggak boleh ini. Nah, ini yang terjadi di keluarga tersebut. Bukan penyembah satanik. Kalau dibilang penyembah satanik sangat tidak ada sama sekali. Coba suruh semua orang-orang yang pernah terlibat dunia satanik, suruh datengin rumahnya. Nggak ada jejak satanik sama sekali. Karena kalau di saat kita manggil salah satu, misalnya kita manggil Belial, atau kita manggil Fasago, atau kita manggil Tamus gitu, pasti dia akan meninggalkan jejak namanya Mut gitu, MUD kan tulisannya. Nah, mat inilah yang menjadi jejak untuk dia akan kemana. Dan dalam rumah tersebut nggak ada jejak itu, teman-teman. Kemungkinan besar lebih ke arah yang namanya dunia okkultisme. Ya kan, ada yang tapa geni, ada yang tapa berata apa gitu kan. Ada yang sampai nggak makan, ada juga yang puasa muti. Ada yang puasa nggak makan nasi, ada yang puasa hanya makan sayur, nasi nggak dimakan. Ada yang makan nasi tapi nggak makan lauk gitu. Banyak cara untuk memperoleh hal-hal yang berhubungan dengan okkultisme. Kalau dunia satanik lo ngapain sampai nggak makan? Di dunia satanik tuh bahkan ke ketidakmewahan aja dosa. Nah terus mereka bunuh diri gitu. Itu kan juga udah dianggap dosa dalam dunia satanik. Kecuali kan ada term and condition di The Nine Lord, di the Nine Sin satanik aja ada aturan bakunya. Apa yang dianggap sins, apa yang dianggap dosa. Ya kan? Kalau ada yang menyakitimu, tetap bertahan. Tapi kalau memang udah nggak bisa, destroy him. Hancurkan dia. Itu kan hukumnya. Jadi buat teman-teman semuanya, khususnya yang mengerti, yang merasa diri lebih pintar dalam hal dunia gaib, jangan cepet banget bikin konten ke sana, terus Anda ngegambar seolah-olah Anda melihat benar-benar itu ada di situ. Teman-teman, itu kompleks perumahan. Di kompleks perumahan kalau lu mau nyari tahu siapa dedengkotnya, kan tidak di rumah, teman-teman. Lu nyarinya di pintu masuk gerbang utama atau gerbang belakangnya. Atau di bawah pohon. Di rumah, berarti yang punya rumah itu untuk ngejaga dia, bukan untuk menjadi sesembahan. Ya kan? Dan jarang kok, setahu Mongol juga jarang orang nyembah blorong untuk mencapai kekayaan. Coba lu bayangin, 2 juta warga DKI Jakarta, ya kan? Terus pesugihannya Nyi Blorong. Terus Nyi Blorong kan ngasih 3 sisik dari tubuhnya dia sebagai bukti bahwa dia akan memberi kekayaan. Nah, kalau 2 juta penduduk Jakarta. Nah, sekarang kalau 10% itu pesugihannya Nyi Blorong. Terus Nyi Blorong harus ngasih 3 sisik. Kan botak kulitnya. Jadinya Nyi Blorong udah gak ada sisik. Ya kan? Jadi buat teman-teman masih gini, yang logik juga harus dijalanin. Jadi jangan sampai kita hanya ingin supaya tenar, ingin supaya banyak orang yang nonton, untuk
banyak viewer, ya tak? Tetapi yang Anda sampaikan justru keluar dari kaidah yang ada. Ingat teman-teman, setiap hal yang kita omongin tentang penyesatan, tentang dunia kegelapan, kita harus memberi conclusion, kita harus memberi wejangan, kita harus memberi nasihat. Jangan kita ikut ngejerumusin, atau jangan kita membuat lebih tambah akhirnya jadi runyam. Akhirnya orang berbondong-bondong ke sana, dan kan kalau ketahuan bohong kan nggak enak banget loh teman-teman. Jadi buat teman-teman khususnya yang nonton konten Mongol Lovers, Mongol Stress Channel dengan plus 62 DWI, ingat baik-baik, untuk orang itu menjadi penyembah satanik, dia harus memiliki altar. Kalau dia nggak pakai altar, dia harus ada kayak taflak meja, terus ada gambar pentagram, terus nanti ditaruh di mana, lilin Babylon Light-nya di mana, itunya di mana, terus nanti kelereng ada di mana, ini kacang hijau di mana. Jadi ada hal-hal seperti itu. Dan kalau dia memang anggota satanik, dia dilengkapi aksesoris inti. Lah mereka meninggal nggak ada aksesoris itu sama sekali. Mulai dari cincin pentagram, mulai dari kalung liontin Baphomet, liontin shieldnya siapa, levitation, sigilnya siapa, Agares, sigilnya siapa, Paimon, sigilnya Penex, Belial, atau Barbiel, nggak ada. Di antara mereka tuh tidak ditemukan hal tersebut. Berarti tidak mungkin. Tetapi apakah mereka bagian dari seks yang dibilang sekte apa? Apokratif apa gitu? No, bisa lebih, Mongol sih lebih tidak ke arah situ. Mongol lebih ke arah mereka adalah orang-orang yang sedang mengamalkan ilmu dalam dunia okkultisme. Ya kan? Tapi kalau memang dunia, jadi kalau Mongol sih selalu begini. Setiap ada kejadian jangan langsung diberitakan iya. Biasanya kan kamuflase berlaku di hari keempat dan kelima. Nanti hari ke-6 dan hari ke-7 kita boleh ke sana. Nah, Mongol rencananya adalah nanti hari ke-6 Mongol ke sana. Harusnya tadi turun dari bandara, dari Banjarmasin, Mongol mau ke lokasi tempat tersebut. Cuman semalam Mongol di Tabalong, Mongol udah cross check, balancing system, udah mapping, enggak. Jadi otomatis kita harus cari tahu apakah terlibat dalam sekte-sekte yang mungkin lebih ke okkultisme, bisa. Tetapi sekte apa yang mereka ikuti, tunggulah di hari ke-6 dan hari ke-7. Tungguin ya, sabar ya teman-teman. Berarti nanti Kamongol pulang dari Jepang, baru Kamongol bikin kontennya. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan gampang percaya, terus jangan gampang menghakimi, mendingan kita wait and see dulu, ya kan teman-teman kepolisian, terus teman-teman dari intelijen sedang bekerja, sedang bergerak, berikanlah mereka kesempatan untuk melakukan tugas dan kewajiban mereka. Kita sebagai warga negara hanya menopang mereka dalam doa agar apa yang terjadi bisa dibukakan. Kalaupun apa yang terjadi tidak terbukakan, biarkanlah itu menjadi rahasianya dunia. Kita nggak boleh ngubek lebih. Kalau sampai, karena di saat kita terlalu sok tahu, berbahayanya di kita. Oke teman-teman, jadi dukung tetap tim-tim Polres, Polsek terdekat dan Polda di Metro Jaya karena ada wilayah DKI Jakarta. Polrestanya pasti Jakarta Barat. Semoga apa yang terjadi bisa terbuka. Menggunakan pihak kedua, pihak ketiga untuk mencari tahu, dipersilakan aja teman-teman polisi, teman-teman intelijen dipersilakan aja, tetapi harus balancing system. Dan saya secara pribadi turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya keluarga tersebut. Dan ini mengingatkan kita sebagai orang-orang Kristen, karena yang meninggal konon kabarnya beragama Kristen. Jadi ayolah teman-teman gereja, jangan hanya berdiri di zona nyaman, rebut jemaatmu, datengin jemaatmu, jangan cuma cari duitnya, datengin setiap jemaat yang lu rasa bagian dari gerejamu, besuk ke rumahnya,
Ya kan? Rangkul mereka-mereka yang sedang punya masalah. Jangan dihakimi kalau ada jemaat yang melakukan sebuah kesalahan. Rangkul mereka, dengar mereka kalau pingin ngomong, dengar mereka kalau pingin curhat, dengerin dulu, jangan langsung mari kita berdoa ketemu hari Minggu lagi Tuhan Yesus memberkati, tetap percaya mujizat itu nyata. No, dengerin dulu omongan orang. Buat para hamba Tuhan, punya telinga yang panjang untuk mendengarkan keluh kesah jemaatmu. Ya kan, ini jemaat beragama Kristen loh serumah. Kalau sampai nggak ada gereja yang datang di saat mereka sedang muter-muter di padang gurun. Nah ini sangat miris teman-teman. Tapi Mongol percaya pasti para teman-teman hamba-hamba Tuhan pasti akan Tuhan kasih Tuhan akan kasih beban dalam hati untuk melayani mereka-mereka yang terbuang dan yang terhilang. Ingat teman-teman sesama hamba Tuhan, jangan lupa di saat Yesus kehilangan domba, dari 99 satu hilang, Tuhan Yesus cari yang hilang. Nah di saat kita punya jemaat yang sudah tidak datang ke gereja, kita punya data, datengin. Punya nomor handphone, teleponin. Ajak ketemu. Ingat teman-teman, Starbucks murah. Ya kan? Para hamba-hamba Tuhan, tim konseling. Di saat ada jemaat pingin konseling, kalau dia maunya hanya bertiga, 6 mata, terima. Jangan ngotot harus banyak orang, terus langsung layani pelepasan tanpa harus kita konseling dulu. Dengarkan dulu. Karena lihat kita mendengar, kita akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Baru lakukan pembersihan, lalu baru lakukan pemberesan. Jadi ini tugas kita bersama. Saya secara pribadi nggak mungkin akan turun lapangan karena saya juga harus bekerja. Tetapi saya akan mendukung teman-teman semuanya dengan doa. Semoga Tuhan mampukan, semoga Tuhan tolong, semoga Tuhan bantu. Dan buat teman-teman yang mungkin bukan beragama Kristen, tetap percaya pasti Allah akan menolong hidup Anda. Pasti akan meluputkan dari hal-hal yang tidak baik. Pasti akan membuat engkau hidupnya nyaman-nyaman aja. Kalaupun melewati hal-hal yang berat, pasti akan dibantu. Pasti akan ada yang Tuhan suruh untuk ngebantu hidupmu. So, ayo teman-teman, dan buat keluarga yang ditinggal, semoga diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Jadi yang paling penting adalah tolong jangan cepat menghakimi, jangan cepat mengeluarkan statement, karena kita masih harus mencari tahu dengan cara yang elegan. Jangan lupa di subscribe, di like, share, komen, dan loncengnya. Saya Mongol. Bye-bye. God bless you.